Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Namun sebagian manusia yang mengaku beriman kepada Allah, namun kenyataannya mereka tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia sampai akhir hayatnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51, yang mana ayat ini adalah sangat familiar di tengah masyarakat, di tengah umat Islam, sebagai bukti ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sebagian ulama dalam menjelaskan ayat ini ada 4 kelompok, 4 golongan. Jadi ketika diterjemahkan secara bahasa Indonesia yang bebas adalah ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diajak, disuruh untuk menjalankan perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, mereka orang yang beriman hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Tidak ada yang lain. Sami'na wa ata'na. Maka dalam merinci ayat ini sebagian ulama menjadikan 4 kelompok dalam memahami satu ayat ini. Walaupun ayat ini, ayat sebelumnya berkaitan dan ayat setelahnya juga berkaitan. Namun khatib hanya menyampaikan dalam perincian satu ayat yang ada di dalam surat An-Nur dan ayat 51. Kelompok yang pertama adalah dengan ucapan kelompok sami'na wa ata'na. Inilah yang dikenal dengan wa ulaika humul muflihun, mereka yang sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan sukses adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau di dunia dikatakan sukses adalah memiliki pasangan, memiliki keturunan, memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah. Kemudian punya usaha, punya pegawai. Padahal itu belum dikatakan sukses. Atau yang mendapatkan jabatan sebagai penguasa belum dikatakan sukses, beruntung.
jika mereka tetap menolak ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka kelompok pertama adalah kelompok yang sami'na wa ata'na. Ketika sudah mendengar, maka tetap akan mematuhinya. Tidak ada penolakan sama sekali dalam dirinya dan tidak ada rasa berat dalam dirinya. Padahal ketika ada musibah yang besar, kelihatannya karena sedikit langsung meninggal, padahal acting semuanya. Dan orang merasa takut yang luar biasa. Padahal tujuan ketika Allah memberikan musibah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada lainnya. Aturannya tetap dijalankan karena adalah perintah dari Allah. Berarti tujuannya adalah la'allahum yarji'un, akan kembali, bukan malah menolak. Musibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita kembali kepada ajaran Allah, bukan menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi apa? Bukan sami'na wa ata'na. Maka kelompok yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Ketika sudah mendengar, ketika sudah tahu, maka menjalankannya. Maka mereka adalah al-muflihun. Tapi ada perbedaan, iya. Selama hidup masih ada perbedaan. Namun perbedaan tersebut punya hadis masing-masing, iya. Selama masih ada hadis. Namun di tengah ulama pun memakai fatwa-fatwa tertentu. Bagaimana ketika Syekh Usamah bin Laden mendatangi Raja Fuad pada saat itu, ketika Arab Saudi belum meminta bantuan tentara Amerika, maka kelompok beliau mendatangi Raja Fuad menasehati, jangan sampai pemerintah Arab Saudi minta bantuan tentara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari mujahidin akan membantu mengamankan negara Arab Saudi. Ini dalam kisahnya. Apa yang terjadi? Ditolak. Kemudian memaksa mufti Arab Saudi untuk mengeluarkan fatwanya bahwa meminta bantuan tentara orang yang tidak beriman dari Amerika adalah diperbolehkan karena sangat mengkhawatirkan, maka datanglah tentara tersebut. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas, namun tidak menjadikan sami'na wa ta'na. Sami'na sudah tahu, tapi wa ta'nanya tidak. Maka kelompok yang pertama yang sangat beruntung adalah kelompok sami'na wa ta'na. Kemudian kelompok yang kedua adalah sami'na faqat. Hanya sami'na saja, wa ta'na tidak ada. Belajar iya, mendengarkan iya, paham hadisnya iya, tapi masih ila hadrati, kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ditemukan kita kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim Fatihah kepada Nabi, kirim Fatihah kepada sahabat, mana hadisnya tidak ada. Mana ayatnya tidak ditemukan. Itu riwayat orang-orang Indonesia. Rawahu Indonesia. Padahal ayatnya jelas, sallu alaihi wasallimu taslima, kirim salawat, kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kirim Fatihah. Begitu juga ketika mendapatkan kabar duka yang diucapkan bela sungkawa, padahal ayatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan setelahnya. Tapi yang terjadi adalah ketika mendapatkan kabar duka ada orang meninggal, lahul Fatihah, kirim Fatihah kepadanya, tidak ada hadisnya dan tidak ada ayatnya. Padahal tahu, sami'na belajar, ayatnya tidak ditemukan, hadisnya tidak ditemukan, prakteknya atau nanya tidak ada. Bagaimana ketika sholat, Rasulullah SAW melarang untuk menutup mukanya. Kemudian muncul beberapa pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Namun kita berada di kelompok yang mana? Sami'na wa ata'na atau sami'na faqat? Atau sami'na saja?
menyikapi perbedaan, kuatkan imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah yang besar, la'allahum yarji'un, jelas Allah menyuruhnya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah-perintahnya. Ketika Allah memerintahkan, pasti kemaslahatan bagi kita semuanya. Itu sebuah kepastian. Tetapi kalau kita berada di kelompok yang kedua, berarti hanya sami'na saja, hanya mendengar, tapi wa'ata'nanya tidak. Maka kelompok yang pertama sami'na wa'ata'na menjadi sempurna imannya karena amalan kita diterima hanya dua syarat, sama seperti ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba, sami'na dan wa'ata'na. Namun ketika kelompok yang kedua hanya sami'na saja, maka kita hanya ikhlas saja, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maka jika tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam beribadah, jelas tertolak. Karena masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Ibadah jelas tuntunannya. Lalu bagaimana sikap kita? Ketika berangkat, masker silahkan. Tapi ketika sholat takbir, buka. Memang seperti itu ajarannya. Menghormati pendapat, menghargai yang nyuruh, dan menghargai keputusan yang ada. Tapi ini adalah masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai salam, tutup lagi. Ini cara menyikapi perbedaan tanpa bermusuhan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga adalah wa'ata'na faqat. Ata'na saja. Tidak punya ilmu, tidak pernah mengkaji, tidak paham tentang ilmu Islam, tapi tiba-tiba menjalankannya. Ikut-ikutan, salaman dengan pukul-pukulan. Padahal jelas salamannya adalah Islam, musafahah. Ketika musafah seperti ini, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa berguguran. Begitu juga virus pun akan berguguran. Harus yakin ini adalah perintah dan tidak larangan. Perintah dari Allah, contoh dari Rasulullah SAW. Ketika kita menjalankannya, pasti maslahat bagi kita semuanya. Tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Oleh karena itu kelompok yang ketiga adalah ata'na saja, taat. Tidak punya ilmu, berarti hanya ittiba, tidak ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sia-sia. Jadi beramal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Ibadah enggak ada ilmunya, hanya ikut-ikutan. Maka tidak ada pahala di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang keempat adalah la sami'na wa la ata'na. Tidak sami'na, tidak ata'na. Tidak mau mengkaji, tidak mau mendatangi, tidak mau membaca, tidak mau memahami ajaran Islam, dan juga tidak mengamalkannya. Ketika tidak mengamalkannya, ini menjadi sia-sia hidupnya. Apa bedanya dengan makhluk Allah yang tidak berikan akal kepadanya? Hanya makan, hanya tidur, hanya main HP, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, megang HP setiap saat, setiap hari, tapi megang Al-Quran tidak pernah. Lupa sehari semalam baca Al-Quran, tapi HP tidak pernah terlupakan. Mau tidur megang HP, bangun tidur pun HP yang dipegang. Bahkan ketika sholat selesai salam pun langsung HP yang dipegangnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat familiar. Namun mampukah kita menjadi diri kita kelompok yang sami'na wa ata'na? Tidak peduli ajakan orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tetap konsisten menjalani. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak membahayakan diri sendiri. Maka fatwa begitu banyak. Hadisnya ada semua. Namun kita berada di mana? Titik tertinggi. Maka titik yang tertinggi yang sempurna tentunya adalah kelompok yang pertama sami'na wa ata'na, dan ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-muflihun.
Mereka ini adalah orang yang sangat beruntung, orang yang sangat sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi kita mampu mengamalkan ayat dan hadis Rasulullah SAW tanpa perlu khawatir, tanpa perlu ragu dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ayyam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi syarril islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'lum amma ba'd fa ibadallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ansuril islam wal muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ahlikal kafarat al-musyrikin wa dhalimin al-munafiqin. Allahumma sallimna wa ahlana min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrallahi akbar. Aqimissalah.